Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, belajar bareng yuk. Kali ini kita akan belajar Ingkar al-Sunnah. Kita bahas kali ini bareng-bareng. Oke. Ingkar al-Sunnah. Apa sih ya? Pengertiannya dulu aja ya. Secara etimologi, yaitu sikap yang menolak atau tidak mengakui sunnah Nabi Muhammad SAW karena faktor ketidaktahuan atau faktor-faktor lainnya. Bisa aja nantinya beliau itu mengaku kembali di akhir hayatnya. Secara terminologi, paham atau pendapat yang menolak sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai landasan hukum Islam. Kafir, bid'ah, musyrik, murtad. Siapa sih yang menyerukan statement-statement ini? Dan siapa juga yang dikenal sebagai munkir al-sunnah? Pada periode klasik, menurut Imam Syafi'i ada golongan Khawarij, Syiah, Mu'tazilah, dan individu Mansur Sanusi. Golongan Khawarij itu adalah golongan yang keluar dari golongan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Syiah, golongan pendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib, dan Mu'tazilah adalah golongan yang menjauhkan diri dari dua golongan di atas, yakni Khawarij dan Syiah. Pada periode modern, ada Taufik Sidki dari Mesir, yang pada usia senja kembali menerima hadis Nabi. Ada Rashad Khalifah, beliau dari Mesir, namun menetap di Amerika. Ada Ghulam Ahmad dari India sebagai pengikut Taufik Sidkia. Ada Abdul Rahman dari Indonesia, ada Dalimi Lubis dari Indonesia, dan ada Lukman Saad dari Indonesia. Kemudian, mengapa ya mereka sampai ke pemikiran ini? Pada zaman klasik, mereka menganggap pemimpin saat itu tuh telah keluar dari Islam, khususnya pada tiga golongan pertama, yakni Khawarij, Syiah, dan Mu'tazilah, karena mereka kecewa dengan keputusan yang diambil oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Mereka juga menganggap sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat itu telah murtad. Pada periode modern, banyak mereka dipengaruhi oleh kolonialisme dan mereka beranggapan bahwa Nabi itu tidak berhak mengeluarkan hadis maupun menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Nabi hanya bertugas menyampaikan saja. Wait. Tapi di mana dan kapan peristiwa itu? Pada periode klasik terjadi pada penghujung abad kedua di Irak Basrah dan ada sebagai individu tadi terjadi di daerah Palupo. Pada periode modern terjadi di sekitar abad 19 sampai 20-an ada di Mesir, Malaysia, Amerika, Indonesia. Sekarang ini masih ada nggak ya? Kalaupun ada, nggak usah ikutan yuk. Kita kembali ke Al-Sunnah wal Jamaah. Sejarah mereka muncul itu gimana ya? Pada zaman periode klasik, golongan yang mengingkari al-sunnah itu muncul setelah adanya tahkim atau arbitrase yang terjadi pada akhir perang Siffin antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Pada periode modern, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, mereka beranggapan bahwa para sahabat, tabi'in, dan periwayat hadis itu telah murtad. Dan selain itu, mereka juga menganggap bahwa Nabi tidak berhak mengeluarkan hadis ataupun menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Tugas beliau hanya menyampaikan. Namun, kelompok ingkar al-sunnah hanya sebagian kelompok kecil dan tidak dapat berkembang karena pendapat mereka itu lemah terhadap al-sunnah, sehingga mudah dipatahkan oleh para ulama hadis.